Masih asing dengan kata agribisnis? Sebenarnya itu tuh deket banget sama keseharian kita. Nasi yang lo makan, kopi yang lo seruput pagi-pagi, bahkan bahan bakar ramah lingkungan. Semua itu ada kaitannya sama agribisnis. Tapi apa sih sebenarnya agribisnis itu? Dan kenapa penting buat hidup kita? Yuk kita kupas tuntas di podcast ini sama Galih dari Astra Youth Squad dan kebetulan juga dari Astra Agro Lestari. Oke, halo guys. Nah, lu pernah kebayang gak Chris, kalau misalkan kita hidup di dunia ini tanpa adanya agribisnis? Jujur ya, gue sebenarnya nggak begitu tahu banyak tentang agribisnis enough untuk make statement kayak gitu. Oke, jadi gue tanya dulu nih, lu setiap hari mandi pakai sabun nggak? Iya pakai lah. Lu tahu nggak bahan dasar sabun itu apa? Bahan yang terkandung di dalam sabun itu apa? Salah satunya? Pewangi. Oh. Abis itu nggak tahu. Jadi salah satu bahan yang bisa menjadikan sabun itu seperti sabun sekarang ini, itu dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit? Dari kelapa sawit. Semua sabun? Bisa semua sabun, odol, dan lainnya itu ada kandungan kelapa sawitnya, bahkan coklat. Wow. Lu tahu coklat kalau nggak ada kelapa sawit cair. Oh. Nggak akan bisa keras kayak gitu. Nggak tahu lagi gue nih. Masa iya sih? Jadi kalau misalkan coklat itu nggak ada kelapa sawit, nggak ada kandungan kelapa sawit, itu cair, nggak bisa, nggak bisa keras. Terus lu pernah nggak makan gorengan? Ya pernah lah, gorengan kan way of life bro. Tuh banget. Nah jadi minyak yang dipakai lu ngegoreng gorengan, lu makan ayam dan lain-lain itu dari minyak kelapa sawit juga. Oh. Lu tahu nggak? Kalau itu mungkin gue itu lebih kayak fakta mainstream lah ya. Betul, itu lebih. Tapi betul. yang sabun tuh gue baru pertama kali tahu tuh. Nah, jadi sebegitu pentingnya agribisnis nih. Iyalah, di pasti. dunia kita gitu, Pasti. Chris. Nah, jadi Astra itu punya lini agribisnis yang fokus banget sama sustainability-nya. Dan yang lebih kerennya lagi, perusahaan ini tuh bukan hanya berorientasi sama profit, tapi juga berkomitmen untuk memberikan manfaat yang positif ke masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Namanya Astra Agro Lestari atau biasa kita kenal sebagai Astra Agro. Kalau boleh nih, lu jelasin dong ke gue sama ke teman-teman satu Indonesia nih sekarang yang lagi dengerin. Apa sih tuh emang lini agribisnisnya Astra tuh sebenarnya tuh apa gitu? Dan Astra Agro atau PT Astra Agro Lestari Tbk bergeraknya dengan secara apa untuk sustainability initiatives-nya mereka gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya Chris ya yang Astra Agro udah pernah lakuin atau sekarang lagi lakuin terkait dengan isu sustainability. Karena kan seperti yang kita tahu lah, sustainability kan jadi tuntutan sekarang ya, tuntutan global. Iyalah. Tapi sebenarnya kalau Astra Agro itu jauh sebelum tuntutan global ini ada, itu kita udah berkomitmen untuk memang fokus sama sustainability. Iyalah pasti. Yang gak hanya fokus tadi yang seperti gue sampein, yang gak fokus ke profit aja, tapi ke masyarakat sama lingkungan sekitar juga kita tetap fokuskan gitu. Soalnya kan emang agricultural atau bisnis yang di dalam, yang maksudnya bergerak di dalam bidang agrikultur itu emang deep rooted dengan masyarakat, lingkungan. Betul. Soalnya kalau misalnya satunya buruk, berarti bisnis juga buruk ya kan? Betul banget. Maksudnya jatuhnya kayak gitu. Nah, gue mau kasih tahu juga nih Chris, ada satu info keren banget yang lu harus tahu. Jadi kelapa sawit itu adalah tumbuhan atau tanaman atau pohon yang semua hal di dalamnya itu bisa digunakan atau didaur ulang atau bermanfaat. Jadi kita bisa bilang kelapa sawit itu zero waste. Zero waste. Zero waste. Jadi lu dari cangkangnya, dari serabutnya, dari pohonnya itu bisa bermanfaat lagi, bisa didaur ulang lagi. Nah, di Astra kan juga ada tuh salah satu aspirasinya Astra itu emang reuse and recycle kan? Betul. Emang banget. zero waste kan? Betul. Emang targetnya tuh ke situ kan? Betul banget, zero waste. Jadi kalau misalkan di Astra Agro itu limbah-limbah kelapa sawit kayak cangkang, serat dan lain-lain itu diolah lagi, diproses lagi agar menjadi energi terbarukan. Oh bisa? Betul, bisa banget. Nah, kalau 100%? Iya, betul. Jadi di perkebunan kita, di site-site kita itu semua bahan bakar boiler itu udah mulai bisa diganti tuh pakai energi terbarukan itu dari cangkang, dari serat dan lain-lainnya itu. On top of energi terbarukan itu juga pasti cost saving. Iya dong, pasti dong. Iya kan, pasti. Pasti banget. Bahkan pohon yang udah replanting atau masuki masa tua lah, udah nggak produktif, itu pohonnya
bisa kita pakai buat jadi pupuk sebelum kita nanam lagi yang baru. Buset, jadi kayak apa ya, circular economy gitu kali ya? Betul banget, jadi bener-bener zero waste. Bener-bener zero waste. Semuanya bisa lo pakai pokoknya. Gue juga mau ngasih tau nih, yang lebih keren nih menurut gue ya. Sekarang itu Astra Agro lagi ngembangin teknologi buat kita nangkep gas metan yang ada di perkebunan kita, yang kita hasilkan gitu. Namanya methane capture. Methane capture ya, gue pernah denger tuh methane capture. Jadi gas metana itu kan gas yang keluar, itu gas rumah kaca ya. Iya. Yang bisa memperburuk lah iklim di dunia ini gitu kan. Nah, jadi Astra Agro tuh lagi ngembangin teknologi namanya methane capture. Jadi gas metan kita tangkap, kita olah, kita buat menjadi energi terbarukan. Oh. Prosesnya gimana tuh? Sebenarnya kan segala proses yang kita lakukan itu pasti menghasilkan CO2 ya. Oh iya. Nah, jadi gas metana yang ada di sekitar perkebunan itu ditangkap. Pakai apa tangkapnya? Jadi gas methane capture itu jadi kayak apa ya, kayak tabung besar gitu. Itu yang dipakai buat nangkap gas metana, itu yang nanti kita olah jadi energi terbarukan lagi. Wah, itu emang berarti kayak inovasi yang sangat bermanfaat, nggak cuman buat Astra, buat Indonesia dan buat dunia juga ya kan? Betul banget. Jadi ya emang kalau misalkan sesuai dengan visi misi kita perusahaan kan sejahtera bersama bangsa, betul kan? Jadi kita gimana caranya kita harus berkontribusi juga buat masyarakat sekitar, buat lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang mau gua kasih tahu, jadi agribisnis itu bukan cuma soal panen, tanam, nggak cuma itu doang. Jadi di dalamnya itu ada teknologi, ada inovasi, ada unsur-unsur terkait dengan sustainability yang harus kita perhatikan, yang tentunya itu bakal berdampak banget sih sama lingkungan sekitar. Gue mau nanya nih, jadi kan selain dari kayak dampak bagusnya terhadap lingkungan dan masyarakat, pasti kan secara bisnis harus ada dampak ekonominya gitu. Betul ya. Banget. Jadi kayak from an economic factor, agribisnis tuh kayak nyiptain banyak lapangan kerja juga nggak sih? Pasti dong kalau itu. Jadi ini gue sedikit cerita aja ya. Jadi kan kita site kita atau perkebunan kita itu kan ada di berbagai provinsi lah ya. Dengan adanya kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit di suatu daerah, itu tentunya pasti akan berdampak secara ekonomi ke masyarakat sekitarnya. Nah, gue juga pengen state nih. Jadi kan di setiap daerah itu kan pasti ada masyarakat adat. Ada masyarakat lokalnya, masyarakat asli. Nah, itu juga kita engage. Jadi kita bantu support. Iya. Terkait Pasti dengan ekonomi dan juga kita mau coba bikin mereka menjadi masyarakat yang mandiri dengan kita memberikan pelatihan. Jadi kita ngasih tahu kalau misalkan kelapa sawit itu bukan cuma soal profit loh, tapi isu sustainability juga harus ditekankan. Oke. Jadi educating masyarakat lokal, tapi bukan cuma dari aspek edukasi terkait kelapa sawit dan juga economic benefits-nya, tapi juga juga bisa ngebantu lingkungan. Betul banget. Jadi sebenarnya lebih banyak ke petani ya. Petani di sana kan banyak banget ya kelapa sawit yang menurut kita itu penting banget untuk kita edukasi terkait dengan sustainability-nya itu dulu deh gitu. Karena kalau misalkan untuk agronomi dan lain-lain kita masih bisa ngikutin pelan-pelan. Tapi untuk sustainability menurut kami itu core banget sih. Pasti lah, soalnya menurut gue ya di Indonesia nih edukasi itu step 1 sih sebenarnya ya. Soalnya kan sustainability itu sangat hot topic dan hot issue nih di seluruh dunia. Tapi kayaknya tuh orang nggak begitu sadar bahwa kayak emang apa sih sebenarnya gitu. Kayak sustainability mungkin cuman kata buat most people yang kayak pernah denger di sosial media, di news, tapi sebenarnya tuh kayak hal-hal kayak gini tuh bener-bener kayak in-depth knowledge tentang kelapa sawit for example, methane capture, kayak informasi-informasi itu tuh yang penting banget untuk teman-teman tahu, untuk bener-bener lebih jelas tahu gimana sih cara kita bantu lingkungan gitu, bantu dengan reduction of
greenhouse gases, masuknya zero waste, Betul banget. dan lain-lain. Oke Chris, jadi terkait dengan sustainability, itu Astra Agro terus berkomitmen dan juga mewujudkan segala sustainability action plan kita yang sejalan dengan Astra 2030 Sustainability Aspiration. Betul. Dan juga SDGs Indonesia. Oh ya, SDG target saya Indonesia ya. Betul Ya, banget. pasti harus gitulah. Pasti. Sama ini sih, gue pengen ngasih tahu kalau misalkan Astra Agro itu udah punya sustainability policy yang dimana kita pertama tidak berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi, terus kita melakukan konservasi di lahan gambut, sama tentunya kita menghormati hak-hak asasi manusia. Itu sih. Berarti kalau misalnya agribisnis tetap stay on this path gitu. Jadi dampaknya tuh ada dua yang positif secara sekaligus gitu. Lingkungan kita terjaga, Betul. dan juga ekonomi lokal maupun nasional Betul banget. juga makin maju. Betul. Ini tuh bisa ngasih pesan buat kita anak-anak muda. Dan contoh sih sebenarnya kalau misalkan Astra, perusahaan segede Astra ini aja itu bener-bener concern banget sama yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Betul. Jadi kita pasti bisa untuk seenggaknya mulai dari hal-hal kecil aja terkait dengan sustainability ini. Oke, betul, hal-hal kecil menurut gue tuh sangat penting. Soalnya itu emang nge-develop habit dan mindset lu untuk menjadi lebih sustainable. Jadi misalnya kayak matiin lampu kalau lagi nggak dipakai, hemat air, recycling waste. Nah, buat yang dengerin podcast ini, lo jangan dengerin secara pasif doang, tapi share lah nih informasi ke teman-teman lo. Soalnya edukasi itu awal dari perubahan menurut gue. Betul banget. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Satu Indonesia buat tahu update-update terkait dengan obrolan-obrolan seru kayak gini ya. Iya, Chris, betul, ya? betul sekali. Betul banget. Karena bakal banyak banget topik-topik yang gak kalah seru dari topik kayak gini. See you guys, stay green, stay awesome, and remember, bumi itu tanggung jawab kita. Bye. Bye-bye.